Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh umat muslim ketika Ramadan, yaitu kebiasaan buruk yang dilakukan selama Ramadan. Hal ini seharusnya menjadi catatan penting bagi kita semua. Adapun kebiasaan-kebiasaan jelek yang perlu kita hindari pada bulan Ramadan adalah yang pertama, berlebihan di dalam membuat berbagai menu makanan dan minuman. Walaupun hal tersebut diperbolehkan, akan tetapi tidak dibenarkan jika sampai melampaui batas. Karena yang seharusnya adalah menyederhanakan makanan dan minuman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Yang artinya, makan dan minumlah, dan janganlah kalian berbuat israf ataupun berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat berlebihan. Pendengar, realitanya banyak kita temukan kebiasaan yang lazim di sekitar kita, di mana orang-orang banyak menganggarkan dana besar untuk menu makanan Ramadan. Mereka akan menyiapkan untuk berbuka dan sahur dengan menu yang istimewa. Bahkan ada kalanya menu tersebut mubazir, tidak termakan saking banyaknya. Catatan yang kedua, banyak orang yang menghabiskan waktu siangnya selama Ramadan untuk tidur. Oleh karena itu pendengar, jangan biarkan waktu siang kita di bulan Ramadan ini terbuang percuma hanya untuk tidur mendengkur, sementara malamnya dihabiskan untuk mengobrol dan bermain-main. Padahal sudah selayaknya ketika Ramadan tiba, kita menghabiskan waktu kita dengan beramal dan beraktivitas yang produktif. Jangan jadikan bulan Ramadan sebagai alasan bermalas-malasan karena lemahnya badan selama menjalani puasa. Isi waktu dengan tilawatul Quran, membaca Al-Quran, membaca buku-buku yang bermanfaat, berzikir, dan bekerja seperti biasanya. Maka pendengar, sudah menjadi suatu keharusan bagi setiap muslim untuk selalu memanfaatkan waktunya dalam hal-hal yang berguna. Janganlah memperbanyak makan di malam hari dan tidur di siang hari. Kemudian yang berikutnya, yang hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim adalah tidak begadang sepanjang malam. Jika hal tersebut hanya membawa dampak negatif, baik berupa obrolan kosong, permainan yang tidak ada manfaatnya, ataupun keluyuran di jalanan tanpa ada kejelasan. Karena Nabi kita Muhammad SAW sangat membenci tidur sebelum salat Isya dan berbicara sesudahnya, kecuali dalam hal-hal yang baik dan bermanfaat, sebagaimana disebutkan dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya tidak diperkenankan bercakap-cakap di malam hari kecuali bagi orang yang sedang mengerjakan sholat atau sedang bepergian. Selanjutnya pendengar, ada sebagian orang yang mendahulukan sahur jauh sebelum saat yang dianjurkan dan disunahkan untuk makan sahur, yakni di akhir malam mendekati waktu fajar. Dan musibah terbesar adalah seorang tertidur karena kekenyangan makan sahur hingga meninggalkan sholat subuh. Dan mereka yang selalu mengakhirkan sholat dan bermalas-malasan dalam melaksanakannya serta menghalangi dirinya sendiri dari keutamaan dan pahala sholat berjamaah adalah ciri dari sifat-sifat orang munafik. Nabi SAW bersabda di dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang artinya, sungguhnya sholat yang terberat bagi orang-orang munafik adalah sholat Isya dan subuh. Jika mereka mengetahui pahalanya, niscaya mereka mendatanginya walaupun dengan merangkak. Demikian pendengar, catatan-catatan penting yang harus kita perhatikan selama bulan Ramadan. Semoga Ramadan kali ini kita bisa meraih segala keutamaannya. Tentunya dengan memaksimalkan amalan-amalan yang kita lakukan. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa istiqamah dari awal hingga akhir Ramadan dengan amal ibadah yang kontinu, terus-menerus, bahkan lebih baik dan meningkat. Terima kasih pendengar atas perhatian Anda, dan sampai jumpa di Renungan Ramadan edisi berikutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.